Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala baldah Indonesia aminatan mutmainnah wa min Sabang ilal Merauke mutanawwi'ah wa ja'ala daulatan mustaqillah bi Pancasila wa undang-undang dasar asasa wa insyaallah Indonesia la'ala baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Hadirin dewan juri yang arif dan bijaksana, yang laki-laki rupawan bagikan syahrukan, yang perempuan menawan bagikan bidadari yang turun dari kayangan. Tak lupa sahabatku dai-daiyah, jomblowan-jomblowati fisabilillah yang setiap malam minggunya masih sering merana karena tak kunjung ada yang mau dengannya. Janganlah engkau sedih gundah gulana, karena sesungguhnya Allah telah menciptakan dan juga telah menyiapkan yang terbaik untuk kita. Amin Allahumma amin. Tipsnya adalah ketuk di sepertiga malamnya, insya Allah dia akan datang sesuai dengan ridhonya. Hadirin rahimakumullah, berbicara mengenai NU dan kebangsaan, NU atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Nahdlatul Ulama merupakan satu organisasi keagamaan Islam terbesar di dunia dengan anggotanya lebih dari 80 juta jiwa. Dimulai dari pengurus ranting, kemudian majelis wakil cabang, kemudian pengurus cabang, pengurus wilayah, hingga yang paling atas adalah pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini merupakan satu aset yang penting dan berharga bagi bangsa Indonesia. Bagaimana tidak, sejak berdirinya Nahdlatul Ulama pada tanggal 31 Januari 1926 bertempat di Surabaya berdasarkan restu dari Syekhona Khalil Bangkalan yang kemudian disampaikan oleh Kiai Haji As'ad Samsul Arifin kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan terbentuklah organisasi Nahdlatul Ulama yang tetap eksis hingga sekarang dan tetap setia mengawal kedamaian di negeri ini. Pancasila Jaya Sentosa, NKRI harga mati. Namun akhir-akhir ini banyak sekali kelompok-kelompok baru yang ingin memecah kesatuan Nahdlatul Ulama dengan cara menyebarkan isu bahwasanya Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang anti terhadap Pancasila, anti terhadap NKRI, bahkan organisasi yang radikal. Padahal mereka merupakan kelompok baru yang tak tahu sejarah pada zaman dahulu. Kalau kita melihat sejarah pada Muktamar di Situbondo pada tahun 1984 menyatakan dan menegaskan bahwasanya Nahdlatul Ulama telah sepakat dan setuju terhadap NKRI dan juga Pancasila, dan telah menyetujui bahwasanya keduanya sudah final dan tak dapat didebat dengan apapun. Ada Kiai Haji Bisri Sansuri, seorang pendiri Nahdlatul Ulama dari kota Jombang. Beliau menegaskan bahwasanya saat ini saya telah paham akan makna Pancasila. Barang siapa orang Nahdliyin terutama yang anti terhadap Pancasila berarti juga anti kepadaku. Ini merupakan bukti bahwasannya Nahdlatul Ulama telah sepakat dan setuju Pancasila sebagai dasar negara dan juga menjadi falsafah hidup bagi bangsa Indonesia. Di saat banyak negara yang terlibat konflik politik bahkan perang, tapi alhamdulillah negara kita, negara Indonesia masih dianugerahi kedamaian karena kita memegang Pancasila dan mengembangkan Islam wasatiyah, Islam yang santun, moderat, berbudaya dan berperadaban, sehingga mampu mengayomi kemajemukan dan juga kearifan lokal. Perbedaan yang ada di Indonesia bukanlah untuk dijadikan sebagai sumber perpecahan, tapi harus kita jadikan sebagai sumber peradaban. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menegaskan, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan dalam umatku merupakan sebuah rahmat yang bisa dijadikan sebagai sumber peradaban, bukan sebagai sumber perselisihan. Di samping Kiai Haji Bisri Sansuri, di sana ada Kiai Haji Wahab Hasbullah. Beliau sama-sama seorang pendiri Nahdlatul Ulama yang menggelorakan semangat para santri untuk membela tanah airnya, untuk membela NKRI melalui syair, yakni syair yang sangat terkenal hingga sekarang, Syubhanul Waton. Bahkan Kiai Haji Wahab Hasbullah menegaskan tiada senjata yang paling ampuh dan tajam selain dari persatuan. Pesan saya harus bersikap aktif dan progresif dan menjadi garda terdepan dalam mengawal kedaulatan NKRI. Kita harus ikut berpartisipasi dalam mensyiarkan Islam sesuai dengan ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah wa idhari sya'airi ala thariqat jami'ati Nahdlatul Ulama, dan marilah kita syiarkan, kita hidup
menerapkan ajaran agama Islam sesuai dengan ahli sunnah wal jamaah, sehingga tercipta Islam yang rahmatan lil alamin, Islam yang tasamuh toleran, Islam yang tawasun moderat, Islam yang adil dan konsisten i'tidal, dan selalu menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.